Jangan sampai ya Buya Hamka ini diagung-agungkan di negeri jiran gitu ya. Namun di tanah air tuh kurang dikenal ya, Om. Khususnya oleh putra bangsanya sendiri. Hamka. Buya Hamka. Jika Hamka orang Malaysia, Buya Hamka tadi panggil Kiai. Almarhum Abu Hamka. Hamka. Jika Hamka dituduh pro ke Malaysia yang ingin menjual Indonesia ke Malaysia. Oh, jadi itu semua adalah fitnah lah ya Pak? Fitnah seluruhnya. Dan yang Malaysia, Indonesia tak boleh nak terima Malaysia. Lalu bila Buya Hamka tak setuju dengan keputusan tersebut, dia disingkirkan daripada kerajaan. Bukan sekadar disingkirkan, semuanya disekat. Sampai 3 kali Buya Hamka difitnah. Buya Hamka lebih dihargai di Malaysia sampai negara Malaysia ingin diganyang oleh Indonesia, geng. Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar-kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, geng, seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereaction beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereaction sebuah video ulama ini, geng, lebih dihargai di negara jiran Malaysia daripada di negaranya sendiri, yaitu di Indonesia. Sampai artis Indonesia pun jadi keheranan, geng. Waduh. Kira-kira ulama siapa sih, geng? Sampai sekarang dikenang oleh warga Malaysia dan tokoh-tokoh agama di Malaysia, geng. Waduh, sampai segitunya ya, geng, ya. Dan katanya, geng, ini ulama ini disebutkan sebagai pengkhianat negara Indonesia. Wah. Kira-kira kalian sudah tahu atau belum? Yang tahu langsung komen saja. Yang belum, kita simak dulu sampai akhir ya, geng, ya. Biar kita tidak salah kaprah ataupun tidak salah bertanggapan tentang video ini. Kalau bertanggapan di awal video akan rusak ke belakangannya, geng. Gak usah berlama-lama, jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Like, comment, and subscribe-nya. Apa-apa benda silakan komen dekat bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Baru tahu saya berapa tahun yang lalu ke Malaysia masuk. Saya kan di mana-mana setiap kali saya berkunjung ke kota manapun, saya masuk ke toko buku. Kuala Lumpur ada satu section besar khusus karya-karyanya Buya Hamka. Saya bilang gila, ini luar biasa. Lebih saya pikir, nih sorry ya, penghargaan orang Malaysia terhadap Buya itu lebih besar daripada kita. Sangat mungkin. Karena kemarin waktu kita lagi launching trailer ya, itu beberapa media dari Malaysia itu nanyanya memang benar-benar sangat detail. Bahkan pertanyaannya jauh lebih detail dibanding kita, kan? Media sekarang gitu. Terus mereka bilang karena di Malaysia itu ada satu Hamka Center yang khusus untuk studi pelajaran buku-buku karya-karya Hamka gitu. Dan bahkan turis-turis yang datang dari Malaysia itu banyak justru mau ke rumahnya Hamka, ke museum gitu. Sementara kita yang satu negara biasa aja itu. Mungkin mereka lebih dekat kali. Gue ngerinya itu nanti Buya Hamka diakuin orang Malaysia, orangnya dia. Cerita tentang Buya ini populer juga di Malaysia ya, Om? Oh iya betul. Betul. Sering dipanggil ke Malaysia ya, untuk menghadiri beberapa kali ya. Ada seminar, ada bedah buku, dan bukunya Om Hadi ini publish di Malaysia. Unik kenapa? Karena generasi muda kita di Indonesia sendiri, sosok Buya ini justru kurang populer ya dibanding di Malaysia ya. Ketemu dengan pejabat-pejabat tinggi, Datu-Datin di Malaysia. Di Malaysia itu memang fenomenal tentang Hamka. Jadi saya melihat di sana anak-anak muda itu mengetahui Hamka dengan detail. Sampai cerita tenggelamnya kapal Van der Wijk, pembicaraan antara tokoh-tokohnya itu mereka hafal. Wow, luar biasa ya. Jadi itu sampai di sana jadi pelajaran kebudayaan. Di Malaysia itu kalau disebut nama Hamka itu semua orang tahu. Oh, sebegitu besarnya ya beliau di sana. Jadi Buya Hamka ini juga dianggap sebagai tokoh Melayu ya, Om? Iya, karena jadi sebenarnya kenapa kan pertanyaannya kok mereka
begitu mengelukan Buya Hamka. Nah, jadi itu terlihat lagi dalam akar sejarahnya. Jadi Buya Hamka itu sangat berkesan karena waktu kemerdekaan Malaysia, Buya Hamka itu menyambut kemerdekaan Malaysia itu dengan semangat sebagai kakak yang senang akan kemerdekaan adiknya. Karena Indonesia sudah lebih dahulu merdeka daripada Malaysia. Nah, selain itu kan waktu zaman Soekarno, Buya Hamka kan pernah ditahan. Ya, pernah dipenjarakan ya. Penjara dengan tuduhannya kan Bung Karno ya. Salah satu tuduhannya adalah bersekongkol dengan Malaysia. Nah, mungkin jadi image itu ditangkap oleh masyarakat atau orang Malaysia sebagai sebuah penghormatan terhadap bangsa Malaysia, sekaligus Hamka pun juga adalah tokoh Melayu. Jadi betul. Persamaan antara kultur, bahasa dan segala macamnya itu turut memperkuat. Jangan sampai ya Buya Hamka ini diagung-agungkan di negeri jiran gitu ya. Namun di tanah air tuh kurang dikenal ya, Om. Khususnya oleh putra bangsanya sendiri. Hamka. Buya Hamka. Ketika Hamka orang Malaysia, Buya Hamka tadi panggil Kiai. Almarhum Abu Yahamka. Hamka. Seorang ulama ulung di rantau ini. Seorang ulama besar, Buya Hamka Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Hamka tulis buku ni. Hamka tulis buku ni dengan mengambil kira orang Islam ni tak mungkinlah semua orang ada masa membaca seperti dia, dan orang Islam ni tak mungkinlah ada semua orang dapat rezeki belajar banyak tentang dia. Maka dia tulis satu buku rumus. Ini dipanggil rumus sejarah. Dia pilih yang penting-penting, dia padat dan dia tulis. Kalau saudara baca sejarah umat Islam ni, saudara dah tengok. Ini yang Hamka tulis yang memberi pengajaran. Selalunya sejarah yang best-best je. Saladin menang perang, Muhammad Al-Fatih menang perang, 4 khalifah dan kehebatan dia. Dengan melihat terlampau banyak benda yang mengangkat sejarah kebanggaan Islam, maka datang satu ilham kepada Hamka. Sampai artis pun, geng, kagum kepada rakyat Malaysia. Ikinya cuma mau bilang ya, geng, ya. Bukan Hamka pro dengan Malaysia, namun ini Hamka, geng, ulama menurut ikinya, geng. Kenapa? Karena dia tahu, geng, mana saudara kita, mana musuh kita. Karena di situ dia adalah penulis, geng, kayak gitu. Buya Hamka ini ya, geng, adalah penulis tentang agama Islam. Mana musuh dan mana saudara kita. Malaysia itu bukan musuh kita, tapi adalah saudara kita. Namun sama presiden utama kita, Bung Karno, mungkin dia adalah sakit hati ataupun sakit apa, dikiranya Buya Hamka ini berkhianat kepada negara Indonesia, kayak gitu ya, geng, ya. Mungkin pikirannya seperti itulah, kayak gitu ya, geng, ya. Terus dipenjarakan Buya Hamka ini, geng. Ya, bisa dibilang kayak Hamka ini pro Malaysia. Padahal, geng, Buya Hamka ini kan menurut ikinya, di dalam hatinya, pandangan ikinya, kayak gitu ya, geng, ya. Dia adalah sosok seorang ulama, sosok seorang kiai. Dia tahu mana saudara dan mana musuh, geng. Sampai dia dipenjarakan, geng. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah, geng, kisah-kisah dari Buya Hamka sampai ingin Malaysia itu diganyang, geng. Jom kita simak dulu bersama-sama, geng. Jadi Hamka dipenjara setelah dia selesai ditanya. Punca Hamka dipenjara oleh Hamka. Pertama, Hamka dituduh membuat kekuatan untuk merebut kekuasaan. Yang kedua, Hamka dituduh membuat kekuatan untuk membunuh Soekarno. Yang ketiga, Hamka dituduh pro ke Malaysia, yang ingin menjual Indonesia ke Malaysia. Jadi itu semua adalah fitnah lah, Pak? Fitnah seluruhnya. Tidak bisa dibantah. Karena waktu itu kekuasaan jadikan kebenaran, bukan yang benar berkuasa. Waduh, bahaya. Baik, Bapak. Sekian, terima kasih daripada Pak Dasri. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Apa contoh balas dendam paling menyakitkan sekaligus paling mulia? Buya Hamka pernah dipenjara oleh sahabatnya sendiri, seorang presiden. Keputusan itu membuat keluarganya turut menderita secara finansial. Namun Hamka tak tinggal diam. Ia memberi pelajaran yang paling menyakitkan. Tahun 1964, atas perintah presiden, Buya Hamka ditangkap dengan tuduhan mendukung pemberontakan terhadap pemerintah pusat. Meski tanpa bukti dan tak melalui proses sidang, beliau tetap dikurung selama 2 tahun. Selama di penjara, buku-bukunya dilarang beredar, membuat penghasilannya terputus, sehingga keluarganya terpaksa hidup dalam kesulitan. Setelah
bebas alih-alih menyimpan dendam pada penguasa. Buya Hamka justru bersedia menjadi imam salat jenazah untuk presiden yang dulu menjebloskannya ke penjara. Di hadapan para pelayat, ia bahkan memohon agar rakyat Indonesia memaafkan semua kesalahan almarhum. Kisah ini bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi bukti bahwa balas dendam dan kemenangan terbaik adalah dengan memaafkan, bahkan terhadap orang yang pernah menyakiti kita. Dan yang Malaysia, Indonesia tak boleh nak terima Malaysia, lalu bila Buya Hamka tak setuju dengan keputusan tersebut, dia disingkirkan daripada kerajaan. Bukan sekadar disingkirkan, semuanya disekat. Sampai tahap dia dimasukkan ke dalam penjara kerana dia dikatakan berpaling tadah kepada Indonesia kerana dia menyokong Malaysia. Dia sokong Malaysia dengan dia kata, ini Malaysia ni jiran kita, saudara seagama dengan kita, saudara seiman dengan kita, kita tak boleh buat macam ni kepada Malaysia. Jadi akhirnya dia dipenjarakan kerana dia dikatakan berpaling tadah sokong Malaysia ketika tu. Lalu masuk ke penjara, tengok. Orang yang saya jumpa dengan anak dia nama Syakib, anak bongsu dia. Anak bongsu dia kata, waktu dia hidup, dia pun tak tahu bila masa Buya Hamka tidur. Kerana dia sentiasa dengan buku dan tulisannya. Jadi bila Buya Hamka masuk ke dalam penjara, bila ditanya oleh anak dia kata tak apa. Dia dimasukkan dalam penjara. Hikmahnya apa? Dia boleh menulis dan menyelesaikan tafsir Al-Azhar yang sudah pun dia mulakan. Dia tak tengok pun kekurangan itu sebagai satu yang menyempitkan, melainkan dia tengok dengan pandangan orang yang beriman. Ini kita belajar daripada lebah. Matanya melihat yang baik, mencari yang baik, mulutnya mengambil yang baik, dan dia meninggalkan kebaikan di belakang. Dari Buya Hamka juga sama. Masuk dalam tu, dia selesaikan tafsir Hamka dia. Lalu sampai satu ketika, akhirnya dia keluar daripada penjara. Apa yang jadi? Ini kemuncak kita nak cerita ni. Bila di tahun-tahun terakhir sebelum Sukarno meninggal dunia, Sukarno nak supaya ni setelah dia buat begitu teruk kepada Buya Hamka, masuk dalam penjara, semua disekat dengan fitnah yang sangat dahsyat. Sukarno minta kalau dia meninggal dunia, dia nak Buya Hamka yang imamkan jenazah. Buya Hamka kata, aku memaaf bukan kerana lemah, tapi kerana memaafkan itu mendekatkan kepada hati yang tenang, dada yang lapang. Bila dia nak pergi solatkan jenazah Sukarno, dia kata kemaafan itu adalah jalan paling besar untuk kita mendapatkan kemenangan. Menang tu bukannya orang lain kalah, tak. Menang tu bang, bila orang lain ni rasa bersalah dengan kebaikan yang kita buat. Subhanallah, siapa nih yang di sini para subscriber Ikinya yang suka dengan buku-buku karya Buya Hamka, dan Ikinya juga mengidolakan beliau ya Ginya. Sampai 3 kali Buya Hamka difitnah. Buya Hamka lebih dihargai di Malaysia, sampai negara Malaysia ingin diganyang oleh Indonesia, geng. Wow, fitnah itu, geng. Namun Ikinya salut kepada Buya Hamka ini, geng ya. Dia tahu mana yang buruk dan mana yang tidak. Karena dia mengatakan ini, ngapain ini bermusuh kayak ini. Bukan Buya Hamka approve dengan Malaysia, geng. Namun dia tahu ini senegara ini seiman kita, ini sesaudara seiman kita, seagama kita. Ini jiran kita, bukan musuh kita. Wow. Wow, ternyata presiden kita, wow, setelah berfitnahnya berkali-kali dan mempenjarakannya dan ingin menjelekkan, menjatuhkan nama baik beliau, namun beliau masih memaafkannya, geng. Wow, semoga kita bisa seperti Buya Hamka, semoga kita bisa mencontoh beliau ya, geng ya. Meskipun kita difitnah, meskipun kita dikasari, dijahati kayak gitu ya, geng ya. Namun kita tetap bisa memaafkan orang itu. Karena kemenangan ini bukan siapa yang kalah duluan, siapa yang tumbang duluan, geng. Melainkan siapa yang paling memaafkan duluan. Itulah yang Ikinya pelajari. Kayak gitu ya, geng ya. Jadi buku-buku Buya Hamka ini udah ada yang baca ataupun udah yang beli belum? Kayak gitu ya, geng ya. Kalau Ikinya di sini ya belum kayak gitu, geng ya, karena tahu sendiri tempat Ikinya ini pergunungan, jauh dari pusat bandar ataupun perpustakaan seperti itu. Dan Ikinya mendengarkan saja itu sudah lebih daripada cukup. Oke, geng, mungkin videonya sampai di sini saja. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kalian suka dengan video ini. Terima kasih banyak buat kalian yang telah like, comment, and share-nya. Apapunnya silahkan komen dekat bawah. Janji bergaduh. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye bye.